Pemerintah akan terus mendorong hilirisasi sumber daya alam meski Indonesia kalah dalam sengketa terkait kebijakan larangan ekspor biji nikel di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Hilirisasi sumber daya alam menjadi upaya Indonesia untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dan sudah bersama saya melalui sambungan Zoom, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan. Selamat pagi, Mas Mamit. Bagaimana kabar Anda? Selamat pagi, Mbak. Alhamdulillah baik. Ya, Mas Mamit, kita langsung saja ke topik pagi ini agak berat sedikit karena Uni Eropa ini gugat Indonesia dan gugatannya dinyatakan kalah. Dan apakah gugatan Uni Eropa di WTO ini akan mengancam hilirisasi industri pertambangan di Indonesia? Baik, terima kasih Mbak. Jadi saya kira memang ini perjalanan yang panjang ya. Sudah cukup lama gugatan ini dilakukan di Uni Eropa dan akhirnya diputuskan juga oleh WTO bahwa kita memang akhirnya kalah di sana. Tetapi saya melihatnya bahwa perjalanan ini ataupun perjuangan ini masih belum selesai ya. Kita masih mempunyai banyak cara-cara lain untuk bisa tetap melanjutkan program hilirisasi ini. Karena biar bagaimanapun saya melihatnya bahwa hilirisasi ini adalah salah satu hal yang memang terus digaungkan oleh Pak Jokowi. Bahwa sudah cukup bagi kita untuk menjual tanah kita secara langsung ke luar negeri, tetapi bagaimana sekarang saatnya kita bisa memberikan kontribusi yang besar, bahwa bagaimana agar pertambangan ini bisa memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional dan juga bagi masyarakat, karena multiplier efeknya adalah sangat besar sekali. Maka program hilirisasi inilah yang dibuat oleh pemerintah, sehingga sampai saat ini kita bisa melihat dampaknya memang sangat luar biasa. Dampak hilirisasi daripada nikel ataupun produk-produk mineral lainnya memberikan kontribusi yang luar biasa bagi pemerintah, baik dari sisi penerimaan negara maupun bagi masyarakat sekitar dan juga bagi perekonomian, serta pastinya dari tingkat tenaga kerja. Bahwa dengan adanya hilirisasi ini, kita bisa memberikan nilai tambah yang sangat luar biasa buat saya. Dan termasuk nikel, karena nikel apalagi saat ini sudah menjadi primadona terkait dengan program yang namanya transisi energi, di mana ini bisa menjadi salah satu bahan baku utama untuk baterai dan lain-lain yang memang berhubungan dengan transisi energi. Jadi saya kira meskipun kita kalah, menurut saat ini kita masih punya cara lain dan ini adalah milik kita, ini sumber daya alam kita. Kenapa mereka harus ribut-ribut? Sudah cukuplah mereka menikmati yang namanya tanah kita ini secara semuanya ya. Sudah berapa tahun ekspor raw material dilakukan. Kenapa saat ini ketika Indonesia akan mencoba untuk melakukan hilirisasi, mereka merasa terganggu. Kalau memang mereka mau, ya mereka melakukan investasi di sinilah. Mereka membangun investasi di Indonesia, sama-sama membangun hilirisasi ini, sama-sama memberikan manfaat bagi Indonesia, manfaat juga bagi negara-negara Uni Eropa, sehingga kita akhirnya sebagai negara yang memang mempunyai hubungan baik, harusnya tidak perlu hal ini terjadi. Gitu. Bagaimana kita harus menjalin komunikasi, dan kita bagaimana harus menjalin diplomasi dengan negara-negara tersebut. Saya kira ini adalah menjadi PR yang harus terus dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian SDM, dalam rangka menanggulangi ataupun melakukan kalau saya bilang bahasa saya adalah melakukan perlawanan terhadap keputusan WTO tersebut, Pak. Iya, Mas Mamit, ini sangat menarik sekali. Tadi Anda juga sudah menyebut kita masih punya peluang dan sebenarnya prosesnya saat ini Indonesia sedang melakukan banding ya, Mas Mamit. Proses selanjutnya ini seperti apa dan bagaimana Indonesia bisa memenangkan gugatan di WTO ini, Mas? Saya kira memang masih cukup panjang. Kita terus melakukan banding, dan setelah banding pasti nanti WTO akan dan juga lembaga ataupun yang tinggi hubungan akan memanggil semua pihak kembali untuk melakukan pendengaran, hearing dan lain-lain untuk memastikan bagaimana terhadap langkah selanjutnya. Oleh karena itu saya selalu mendorong dari kemarin kepada Kementerian SDM dalam hal ini dan juga Kementerian Luar Negeri untuk terus melakukan lobby-lobby dan juga melakukan komunikasi dengan negara-negara Uni Eropa dan juga negara-negara lain, termasuk dengan China yang sebagai salah satu investor terbesar di Indonesia untuk hilirisasi dan terminal 2 ini, sehingga mereka bisa memberikan dukungan kepada kita terkait dengan terkait dengan perlawanan yang kita lakukan ataupun pengajuan banding yang kita lakukan. Karena dengan adanya banyak kita komunikasi, kita menjalin hubungan, kita berdiskusi, kita menjelaskan kepada pihak-pihak yang menggugat ini, mudah-mudahan bisa memberikan dampak positif ya. Komunikasi ini saya kira sangat penting sekali, dan saya mengharapkan agar Kementerian SDM bisa mencari paling tidak lawyer-lawyer yang memang sudah mumpuni lah dalam melakukan perlawanan terhadap keputusan WTO tersebut, sehingga kita masih bisa, saya sih masih yakin ya,
saya sih masih yakin sejauh ini kita masih bisa memenangkan banding tersebut ya, asalkan memang tadi seperti yang saya sampaikan Kementerian SDM itu benar-benar bisa melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan kementerian ataupun lembaga terkait serta negara-negara yang melakukan gugatan tersebut untuk dilakukan komunikasi. Dengan adanya pembicaraan maka ya mudah-mudahan kita bisa menjadi jalan tengahnya nanti ke depannya Mbak ya. Kalaupun memang nanti akhirnya tetap kalah, saya agak khawatir ya dengan iklim investasi nikel yang ada di Indonesia, terutama terkait dengan hilirisasi tersebut ya. Karena sudah banyak investor-investor yang sudah masuk ke Indonesia, sudah berkembang gitu kan, dan saat ini pun mereka sepertinya sudah sedikit banyak mengalami gangguan ya, bukan gangguan ya, mereka ada sedikit gamang dengan adanya keputusan WTO tersebut. Tapi saya kira Kementerian SDM bisa memberikan penjelasan kepada investor-investor yang sudah berinvestasi di Indonesia bahwa Indonesia masih bisa melakukan banding, Indonesia masih terus berupaya untuk meningkatkan ataupun memenangkan gugatan ini, sehingga investor-investor yang sudah masuk ke Indonesia tidak perlu khawatir dan tidak perlu panik, yang pasti kita akan terus berusaha. Saya kira ini perlu disampaikan juga oleh pemerintah nanti ke depan. Iya, sebenarnya sudah ada belasan smelter nikel ya di Indonesia yang sebenarnya menyanggupi dengan undang-undang ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia. Dan tadi Anda juga sudah menyebut salah satunya adalah investor dari Tiongkok. DPR juga menyebut investor Tiongkok ini menguasai 90% nikel Indonesia. Data dari Energy Watch seperti apa, Mas Mamit? Kenapa investor Tiongkok mendominasi industri nikel di Indonesia? Betul sekali, karena memang saat ini hampir 90% adalah investor dari Tiongkok ya. Kita tahu bahwa IMF itu sudah hampir semuanya adalah dari Tiongkok ya, dan menurut saya ini adalah hal yang wajar ya, karena memang saat ini untuk melakukan hilirisasi ini kan dibutuhkan biaya yang sangat besar ya, dan concern teknologi-teknologi yang cukup tinggi sekali. Dan saya kira Tiongkok yang paling sanggup dan mampu dan mau sebenarnya ya. Sebenarnya negara-negara Uni Eropa juga sanggup, tetapi kan mereka tidak mau. Mereka maunya hanya menerima monta dan diolah untuk negaranya sendiri gitu loh. Dan menurut saya dengan adanya investor dari Tiongkok ini maka memberikan dampak yang cukup signifikan. Kita tahu bahwa selama ini kawasan Morowali tidak pernah tersentuh dengan adanya kawasan IMF di sana, maka bisa dilihat bagaimana pertumbuhan perekonomian di sana. Meskipun memang banyak yang menyatakan bahwa tenaga kerja di sana adalah didominasi oleh negara-negara dari Tiongkok. Tetapi buat saya, ini adalah konsekuensi yang harus diterima oleh pemerintah ketika mereka mengundang investasi dari luar, terutama dari Tiongkok. Dengan menggelontorkan dana yang cukup signifikan, maka pasti ada timbal balik yang akan mereka terima. Selain daripada fasilitas fiskal, dan juga pastinya mereka akan meminta fasilitas tenaga kerja, karena kita tahu bahwa dari Tiongkok ini kan jumlah masyarakatnya cukup banyak dan tenaga kerjanya juga cukup besar. Tetapi pada prinsipnya setelah saya lihat sendiri dan saya perhatikan, tenaga kerja lokal pun sekarang ini sudah cukup banyak gitu loh. Sudah banyak serapan tenaga lokal baik dari masyarakat sekitar maupun dari daerah lain yang bekerja di kawasan industri untuk smelter tersebut. Jadi tidak serta-merta bahwa semuanya adalah pegawai dari Tiongkok. Itu yang menurut saya mesti disampaikan juga saya ingin sampaikan juga bahwa ada dampak positifnya dan banyak sekali dampak positifnya. Dan meskipun hilirisasi ini ataupun investor ini berasal dari negara-negara Tiongkok tersebut. Nah, makanya saya tadi sampaikan di awal, ketika Uni Eropa ingin berinvestasi, ketika Uni Eropa menginginkan nikel kita, ayo kita investasi, ayo mereka berinvestasi di Indonesia. Jangan hanya mereka menikmati barang mentah kita untuk kepentingan mereka. Bagaimana kita juga bisa menikmati hasil dari bumi kita sendiri. Hasil sumber daya alam kita ini kan ya harus dinikmati oleh bersama-sama. Kalau mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945, jelas dikatakan bahwa bumi, air, dan kaya alamnya digunakan sebesar-besarnya adalah untuk makmur rakyat yang dikuasai oleh negara. Jadi saya kira ini perlu kita sampaikan ke Uni Eropa, bahwa Indonesia mendukung mereka untuk melakukan investasi. Daripada kita harus melakukan tugas seperti ini, ayo lebih baik kita manfaatkan, kita Indonesia masih punya sumber daya nikel yang cukup besar, dan bagaimana nanti ke depan kita bisa bekerja sama dengan lebih masif lagi. Karena saya menginginkan juga Mbak sebenarnya bahwa konsep hilirisasi yang saat ini terjadi, menurut saya adalah hilirisasi yang masih setengah jadi. Kenapa saya katakan hilirisasi yang masih setengah jadi? Karena saat ini nikel-nikel ataupun produk-produk dari hilirisasi yang dilakukan di Indonesia ini kan hanya seperempat jadi ya, bahkan mungkin tidak sampai seperempat.
yang kemudian dibawa ke Tiongkok dan sampai ke dan akhirnya dijual kembali ke Indonesia dengan dalam bentuk yang sudah jadi gitu kan ya. Makanya saya sangat mendorong pemerintah untuk melakukan hilirisasi end to end. Dalam artian adalah bahwa produk-produk yang dihasilkan dari smelter tersebut bisa dioperasikan ataupun bisa ditingkatkan nilai tambahnya sehingga bisa menjadi barang jadi dengan membangun industri-industri turunan dari produk smelter tersebut. Ini akan jauh lebih besar memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan juga tenaga kerja di Indonesia. Jadi saya juga mau terus mendorong agar hilirisasi ini end to end sampai ke masyarakat Indonesia bisa menikmati. Baik, Mas Mamit, tadi Anda juga sebut beberapa kali ini harus meningkatkan nilai tambah. Tentunya kami semua tahu pemerintah akan meningkatkan nilai tambah ekspor yang akan menghasilkan devisa dan juga penerimaan pajak lebih besar kepada Indonesia. Dan sebenarnya apakah Anda juga mempunyai data seberapa besar nilai tambah ini untuk Indonesia, Pak? Ya, kalau berdasarkan laporan dan data BPS, nilai tambahnya sangat besar sekali ya dengan adanya program hilirisasi ini. Penerimaan negara PNBP dari sektor minerba mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan sebelum program hilirisasi ini dilakukan. Samping memang kalau PNBP-nya sampai sejauh ini masih ditopang oleh batu bara, tapi sektor minerba, sektor mineral ini juga memberikan kontribusi yang sangat besar buat pemerintah. Dan samping itu tadi saya bilang, tidak hanya dari bagi penerimaan negara, tetapi bagi pemerintah daerah dan masyarakat sekitar bisa dilihat ini sangat memberikan kontribusi yang luar biasa. Kalau kita berkunjung ke kawasan Morowali yang selama ini tidak terlihat, saat ini bisa dilihat bagaimana sudah ada pembangunan hotel di sana, sudah ada rumah makan di sana, sudah banyak penginapan, kos-kosan di sana. Ini membuktikan bahwa hilirisasi ini memberikan multiplier yang sangat besar. Oleh karena itu jangan sampai kita dengan adanya gugatan dan kalah saat ini, program hilirisasi ini tidak diteruskan. Ini yang saya khawatirkan. Pemerintah harus terus bergerak dan memastikan agar hilirisasi ini tetap berjalan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik, Mas Mamit, ini kita tarik kembali ke gugatan di WTO ya, Mas Mamit. Sebenarnya seberapa besar peluang kita menang nanti saat banding, Mas? Apakah di atas 50% atau di bawah 50% atau mungkin 90%, Mas? Ya, semua kita lihat daripada kinerja pemerintah nanti dalam hal ini Kementerian SDM bagaimana bisa melakukan lobby dan kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri ya. Saya tidak bisa memastikan berapa persen, tetapi saya dorong agar kita bisa memenangkan ini. Saya siap untuk menjadi garda terdepan misalnya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa ayo kita dukung pemerintah untuk terus melakukan banding terhadap keputusan WTO tersebut. Karena ini memberikan dampak yang negatif terhadap investasi dan berdampak negatif juga terhadap masyarakat terutama daerah-daerah penghasil penghasil nikel di Indonesia. Jadi saya kira mari sama-sama kita berdoa kepada seluruh masyarakat Indonesia agar Indonesia bisa terus melakukan perlawanan terhadap keputusan WTO tersebut dan kita bisa memenangkan banding yang akan dilakukan oleh pemerintah. Karena tanpa dukungan dan juga dari masyarakat maka agak sulit. Oleh karena itu sebisa mungkin kita sama-sama bersatu, kita memberikan dukungan kepada pemerintah setidaknya. Tetapi mudah-mudahan pemerintah bisa menemukan lawyer-lawyer yang handal, lawyer-lawyer yang mumpuni dan paham bagaimana mekanisme melawan gugatan daripada tersebut. Memang ini dibutuhkan biaya yang tidak sedikit ya, tetapi daripada kita kalah dengan gugatan tersebut, maka kerugian yang akan kita alami akan jauh lebih besar kepada kita. Iya, strategi dan juga langkah-langkah selanjutnya ini sudah harus disusun dan perlawanannya jurusnya sudah harus dikeluarkan ya Mas Mamit satu-satu. Oke, terima kasih Mas Mamit sudah bergabung bersama kami di Bisnis dan Referensi.